Dibentuknya kanal pengaduan yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepertinya menjalar ke Menteri Kabinet Merah Putih. Sebut saja kanal pengaduan lapor Pak Purbaya dan kini giliran kanal pengaduan lapor Pak Amran. Polisi terus melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan keuangan di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Besarnya mulai kamu mandi. Nah, besarnya. Ular piton berukuran 4 meter ditemukan di dalam kamar mandi rumah milik salah satu warga di Palembang, pemirsa. Evakuasi pun sempat mengalami kesulitan karena kalau Anda lihat ular piton ini berukuran cukup besar. Kalau dulu saya ketemu ular piton, Ya. saya langsung ajak foto. Lah, kenapa? Karena dulu ada pemain sepak bola namanya Budi Sudarsono, julukannya Piton. Piton. Iya. Tapi kalau kamu nemuin kayak gini nggak mungkin dong kamu Enggak, foto kalau dulu. yang ada di Nggak kamar mandi mungkin. seperti ini, detik-detik warga mengevakuasi ular piton yang berukuran 4 meter ini masuk ke rumah salah satu warga di Jalan Beringin Raya, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Tentunya warga ini sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi ular lantaran ukurannya yang cukup besar. Di mana ular ini bersembunyi di balik room kamar mandi rumah salah satu pemilik. Bener dong foto-foto. Ya kan? Diajak foto. Untung nggak diajak main bola ya. Nah, jangan sampai nih. Bahaya. Selanjutnya ular akan dibawa ke tempat aman, jauh dari pemukiman warga dan dilepaskan ke alam liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Ayah. Meriah ya pembukaannya tadi ya. Mencoba meriah karena kayak masih maunya weekend. Awal gitu. pekan, tapi kalau udah masih awal bulan, Kenapa? saya mau mengadu dikit. Ayah. Kenapa? Mau Saya ada ngadu- masalah. Ngadunya mau ke mana nih? Ke Ayah. lapor Pak Purbaya, mau lapor ke Wapres atau mau lapor Pak Amran? Nih, Pilihannya cuma 3. Tapi biasanya kalau masalahnya keuangan berarti saya akan lapor ke Pak Purbaya. kenapa? Awal bulan, Emang keuangan udah ada masalah nih, gitu loh. Masalahnya gimana tuh? Bukan masalahnya dari kamu cicilan banyak loh. Ya kan? Oke, jadi fenomena kalau dulu ya, kalau dulu nih pemirsa, itu ramai mengadu nasib. Mengadu nasib ke Jakarta semua. Tapi ternyata saat ini tengah ramai mengadu ke para elit pemerintah. Hal baik dong, harusnya pemerintah mendengar suara rakyat gitu. Ada Selama masalah. direspon, selama memang masalah itu diatasi, itu mungkin hal baik. Tapi Memang kan- banyak pro kontra sih ya. Ya. Coba nanti kita bahas lah ya dalam sesi diskusi kita ya. Kita simpan dulu pemirsa, kalau begitu kami hadirkan beragam informasi Betul. menarik untuk Anda. Salah satunya ada informasi dari Gorontalo kayaknya Oke. ya. Ini ada satuan lalu lintas Polresta Gorontalo Kota yang bersama dengan Samapta Polda Gorontalo membubarkan aksi balap liar di Bundaran Saronde di Kota Gorontalo. Kita bisa saksikan pemirsa bagaimana ini aksi balap liar yang meresahkan warga setempat dan tentunya pengguna jalan. Dan kepolisian berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor setelah melakukan aksi kejar-kejaran ya. Tentunya aksi kejar-kejaran ini tidak terhindarkan lantaran Satuan Lalu Lintas Polresta Gorontalo Kota bersama Samapta Polda Gorontalo dengan pembalap liar yang biasa beraksi di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo. Maraknya aksi balap liar yang sering meresahkan warga Kota Gorontalo dan pengguna jalan ini memaksa pihak kepolisian langsung turun ke jalan untuk membubarkan balap liar ini. 2 unit sepeda motor berhasil diamankan dan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku balap liar dan tentunya ini akan memberikan rasa aman untuk warga sekitar serta pengguna jalan.
Mungkin untuk mengantisipasi juga aksi balap liar susulan bisa disiagakan pihak kepolisian di sana ya. Oh, sudah Karena siaga biasanya- di sana. Cuman ganti lokasi gimana tuh kalau kayak gitu? Biasanya begitu, mereka suka dapat informasi lokasi-lokasi yang aman baru mereka menggelar aksi balap liar ya. Kayak efeknya kayak harus lebih gerak gitu ya. Ya. Biar mereka juga tidak mengulangi lagi hal-hal serupa. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, sebuah gudang pabrik penyimpanan kain tekstil yang berada di kawasan Cikancung, Kabupaten Bandung ini ludes dilalap si jago merah. Kalau Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca Anda bagaimana tebalnya asap hitam yang memunting di lokasi terjadi kebakaran di mana banyaknya material dan angin kencang ini yang kemudian membuat api terus membesar bahkan juga meludeskan gedung pabrik beserta dengan isinya. Jadi petugas kebakaran Kabupaten Bandung ini menerjunkan total ada 12 unit mobil damkar untuk bisa mengendalikan api. Tapi Anda lihat anginnya cukup kencang, Philip. Betul, Jadi dan bahan tekstil juga yang mudah terbakar Ya. membuat api cukup mudah membesar. Tapi guna memastikan penyebab pasti kebakaran ini, petugas polisi sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apa sebenarnya yang memicu kebakaran di gudang tekstil tersebut? Beruntung tidak ada korban jiwa ya dalam Betul. peristiwa ini. Yang pasti yang tidak terhindarkan adalah kerugian material sudah pasti. Ya, pasti dengan jumlah yang cukup besar. Iya pemirsa, mungkin Anda asing kalau mendengar nama Leonardo Arya, tapi mungkin Anda Siapa tak tuh? asing jika mendengar nama Onadio Oh, ya, salah satu ya, musisi ya, 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 sekaligus ya. aktor yang saat ini sedang ramai diperbincangkan karena menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang dokter dan kesehatan Mapolres Jakarta. Ya, di Mapolres Jakarta Barat pada Minggu sore kemarin ini Onadio kemudian dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan dalam kondisi sehat untuk bisa menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus yang menjeranya ya. Penyalahgunaan narkoba ya. Tentunya Kanit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Hamdan Agus. Dari hasil pemeriksaan ini Onadio Leonardo dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis amfetamin, metafetamin, dan THC. Padahal kalau dilihat sebenarnya saat ini memang nama dari Onadio ini kan sedang naik daun ya, Ya. di mana dia juga menyatakan dirinya sudah bersih dari narkotika. Makanya memang berita ini mengejutkan banyak pihak dan sekali lagi tidak untuk menginspirasi siapapun. Betul sekali. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, angin puting beliung menerjang wilayah Kabupaten Malang di mana sejumlah atap ini rumah warga rusak akibat peristiwa cuaca buruk yang melanda Ya. di sana. Tuh, sekencang itu anginnya loh. Ini warga yang memang mengambil tangkapan layar ya dari dalam mobil saat angin puting beliung melanda wilayah Dau, Kabupaten Malang. Sejumlah atap rumah warga nampak tersapu akibat kencangnya angin puting beliung pemirsa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah atap rumah warga memang mengalami kerusakan. Lagi-lagi kalau kita lihat himbauan dari BMKG kan, memang terutama Cuaca ekstrim ya di melanda sejumlah beberapa wilayah di Indonesia Jawa. ya, betul, Betul. Angin kencang, hujan deras masih akan melanda sejumlah wilayah di tanah air. Tidak hanya Yang atap lebih ya, Ayah ya, signifikan. kita lihat ya beberapa bangunan berat seperti kios juga tampaknya terkena dampaknya dari terjangan angin puting beliung ini. Ya, khawatirnya hanya saja kalau ada pohon tumbang kalau memang kemudian bersembunyi di dalam mobil. Ya, betul. Kalau di arah karena banyak pohon tuh ya di sekitar pemukiman ini ya. Ya semoga kita semua terselamatkan dari berbagai bencana yang ada ya. Waspada dikedepankan. Jangan sampai menerbangkan harapan palsu. Aduh, kan itu susah dikontrol tuh yang itu tuh. Oke, kita tinggalkan informasi itu ya pemirsa ya. Kita coba ajak Anda menuju ke Jawa Barat. Ini tidak kuat menahan debit air tanggul di Kali Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini jebol pemirsa. Kami hadirkan gambarnya untuk Anda. Kita saksikan bersama-sama seperti inilah kondisi tanggul Kali Cikarang yang jebol akibat tidak kuat menahan debit air. Akibatnya ratusan rumah milik warga di Kampung Elo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi ini kemudian terendam banjir dengan ketinggian
cukup beragam, 30 cm hingga 60 cm. Tentunya sejumlah warga yang terdampak masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing demi mengamankan barang-barang mereka, namun ternyata sebagian juga sudah mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Ya, banjir tidak hanya melanda kawasan Kabupaten Bekasi, tapi kita juga lihat betapa parahnya di Kota Semarang. Ya, yang Tempat hingga saat kelahiran ini saya juga nih. masih belum surut ya, dan informasinya kemarin Wakil Presiden juga meninjau banjir di Semarang. Nah, tapi kalau kita geser juga sebenarnya di kawasan Jawa Barat juga banyak juga kemudian kondisi banjir yang melanda akibat cuaca ekstrim belakangan ini. Betul ya. sekali, di mana pemirsa Jalan Cibaduyut, Kota Bandung kembali terendam banjir setelah hujan lebat yang mengguyur pada Minggu siang kemarin. Jadi kalau di Bandung, pemirsa, ini kedalaman banjir mencapai 40 cm. Banjir di Jalan Cibaduyut ya, siapa yang nggak kenal Jalan Cibaduyut? Kalau liburan ke Bandung pasti harus ke Cibaduyut. Beli apa? Nih yang ngena di pengalaman ayah kalau ke sana beli apa nih? Sepatu. Oh. Nah, tapi beginilah kondisinya usai hujan deras yang melanda kawasan Bandung nih ya. Kalau dilihat para pengendara, terutama sepeda motor, jadi resah karena aktivitas mereka kan jadi terhalang oleh genangan banjir nih. Harus didorong. Tapi ternyata bagi beberapa orang ini menjadi rejeki. Karena biasanya tuh ada yang buka jasa dorong motor. Oh, ini nggak? Supaya tidak mogok. Nah, betul juga. Tapi ada juga nih yang nggak dorong sendiri aja gitu katanya ya. Irit. Ini yang lebih ke irit ya. Karena Jalan Cibaduyut ini merupakan jalur utama dan juga jalur tercepat sebenarnya menghubungkan kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Jadi memang sedikit terhambat karena cuaca hujan kemarin ya. Oh, itu tadi di Bandung ya pemirsa ya. Coba kita geser nih ke kawasan Jakarta. Ini karena meskipun sudah 4 hari perbaikan jebolnya tanggul Baswedan di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta. Ini kemudian belum rampung hingga saat ini karena masih tingginya aliran dari air Kali Pulo nih. Tadi kan dilihat ya, alirannya Turunannya ya, deras deras. Di mana arus air sedalam sekitar 40 cm ini masih membanjiri gang di permukiman warga RW 6 Jati Padang, Pasar Minggu. Banjir yang berasal dari jebolnya tanggul Baswedan yang membatasi aliran saluran Kali Pulo. Ini sejak jebol 4 hari yang lalu, perbaikan juga terus dilakukan oleh petugas sumber daya air dan PPSU. Namun hingga Minggu sore, perbaikan harus terhenti lagi karena aliran air Kali Pulo ini semakin deras. Sejak kebanjiran, sebagian warga memang memilih untuk mengungsi ke rumah sanak kerabat, di mana pengurus lingkungan berharap pemerintah bisa meninjau langsung dan memberi bantuan bagi sekitar 600 keluarga yang terdampak Itu dia, banjir saya ini. mau lapor Pak Wali gitu kan, tolong perhatikan wilayah ini karena saya juga punya kerabat di daerah sini yang memang bahkan setiap hujan pasti rumahnya kemudian terendam banjir bahkan hingga mencapai atap. Betul Jadi lagi-lagi baru dibersihkan nih, kemudian minggu depan banjir lagi dan juga beberapa Mungkin perabot kan pasti nggak bisa digunakan. Bisa menjadi gitu kan. perhatian bahwa jangan menunggu banjir, jangan menunggu kejadian-kejadian tanggul jebol begitu ya. Kalau bisa dilakukan perawatan sebelum mencegah terjadinya hal-hal seperti ini. Harusnya seperti itu ya. Oke, yang kemudian ramai berita banjir yang menyita perhatian publik bahkan hingga Pak Wapres gitu ya adalah banjir yang melanda wilayah Semarang, Jawa Tengah. Karena kalau dilihat ini sebagian wilayah di Kota Semarang, Jawa Tengah banjirnya masih belum sepenuhnya surut, Philip. Salah satunya ini berada di daerah Terboyo yang juga memiliki salah satu terminal bus dan juga merupakan akses tercepat untuk menuju Kota Semarang dan juga Kabupaten Semarang. Jadi ini kawasan vital lah ibaratnya. Betul sekali. Seperti yang kita lihat ya pemirsa, bagaimana bahkan truk-truk kontainer juga harus memperlambat kecepatan mereka untuk melewati kawasan Semarang Pantura ini yang masih dilanda banjir hingga saat ini. Dimana juga informasinya ya, pompa-pompa yang berada di sana ini belum bisa bekerja dengan maksimal sehingga debit air juga sangat lambat untuk turun begitu di sana. Ya memang kita tahu intensitas hujannya kan cukup tinggi, tapi bagaimana kemudian dari pemerintah Persiapan juga pemerintah, ya. itu dia ya. Dan juga lagi-lagi tolong deh nggak usah ada yang buang sampah di kali ya. Tuh. Masyarakat Masih nih. ada, masih banyak ya ternyata. Nah, ternyata aksi-aksi masih seperti banyak. itu ya. Salah satunya mungkin hal ini yang bisa kemudian terjadi jika cuaca ekstrim terjadi ya.
Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Pagi akan kembali dan kami akan menyajikan berita di segmen selanjutnya. Salah satunya adalah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri untuk mencari opsi penyelesaian hutang kereta cepat Jakarta-Bandung. Wush, sesaat Saat lagi ya. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan para menterinya untuk kemudian bisa mencari opsi penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Apa namanya? Wush, begitu ya. Dan utang wush ini terus menjadi polemik setelah bagaimana kemudian kemarin Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Laju kereta cepat Jakarta-Bandung Wush rupanya membawa beban yang berat. Mampu melaju kencang, Wush nyatanya justru membawa utang yang tak tanggung-tanggung. Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina harus membayar utang proyek pembangunan kereta super mahal itu hingga 116 triliun rupiah. Utang Wush terus menjadi polemik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu. Restrukturisasi utang akhirnya jadi pilihan. Namun cara itu dianggap tak efisien karena jangka waktu yang lama dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Tak ingin utang kereta cepat terus menjerat, Presiden Prabowo perintahkan sejumlah menterinya, termasuk Menteri Keuangan mencari skema terbaik untuk membayar utang Wush. Prasetyo menegaskan masalah utang Wush merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan transportasi publik untuk masyarakat. Bagaimana pernah saya sampaikan juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang. Kemarin Pak Erlangga bilang mau dibahas itu sama Presiden untuk Iya. Ya. Kemarin dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko Edcon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Sementara itu, menurut pakar kebijakan publik Rian Nugroho, utang Wush semestinya diselesaikan oleh korporasi, bukan pemerintah. Pertama, sebenarnya secara tata kelola tidak seharusnya Bapak Presiden, Bapak Menteri mengurusi masalah ini. Ini adalah utang korporasi, jadi biarkan korporasi yang ngurus dulu, bukan utang negara ini. Jadi ibaratnya ada bapak dan anak, anaknya itu udah menikah, anaknya itu punya masalah sama temennya. Nah, anaknya belum bekerja, bapaknya udah ambil alih. Harusnya dibiarkan dulu konsorsium menyelesaikan. Kan ada KAI, itu yang pertama. Kita bicara dulu ya, kenapa seperti itu? Kalau misalnya konsorsium melakukan kebijakan dan salah, maka bisa dikoreksi oleh bapaknya. Bapaknya siapa? Ya pemerintah, ya menteri, ya presiden. Tetapi kalau bapak yang salah, nggak ada yang koreksi. Jadi sebenarnya tata kelola ini nggak pas. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Budi Aristiadi kembali terpilih menjadi Ketua Umum Projo dalam hasil Kongres ketiga yang berlangsung pada Minggu siang. Ya, nampaknya selain memilih menetapkan Budi Aristiadi sebagai Ketua Umum periode 2025-2030, Kongres ketiga Projo juga menyatakan sikap organisasi untuk terus bersinergi dalam bentuk dukungan penuh kepada pemerintah Prabowo Gibran. Dukungan ini berupa pengawalan serangkaian program prioritas serta pemberian masukan konstruktif kepada pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Budi Ari juga menegaskan meskipun tonggak kepemimpinan pemerintah telah berganti, Projo akan bertransformasi sesuai dengan situasi nasional. Dari hasil Kongres,
Projo berencana bergabung dengan Partai Gerindra. Tapi namanya kan Projo ya Mas ya? Ya, Ya, sementara itu pemirsa, keinginan dari Budi Ari untuk bergabung dengan Partai Gerindra ternyata direspon langsung nih oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, yang dimana menurutnya dirinya kemudian akan mengkonfirmasi terlebih dahulu lah keinginan Budi Ari tersebut. Dengar, mungkin nanti saya pengen dengar di dalam kalau betul. Begini, kalau nanti itu saya ralat, Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, sebelum malah begitu. Nah, sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara kongres. Demikian. Saya belum dengar langsung, nanti kalau sudah dengar langsung saya tanggepin. Ya kan? Gimana? Ya kalau Gerindra siap gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi, tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. ya pemirsa, kabar duka datang dari Keraton Kasunanan Surakarta, di mana Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono XIII berpulang pada Minggu pagi, tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Beliau mangkat setelah dirawat hampir 2 bulan di rumah sakit akibat sakit komplikasi yang dideritanya. Ya, seperti Anda lihat, ini mobil yang membawa jenazah Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono XIII tiba di keraton pada Minggu siang sekitar pukul 10:30. Jenazah dibawa dari Rumah Sakit Indriati Sukoharjo, tempat Pakubuwono XIII menjalani perawatan. Sudah sejak 2 bulan terakhir ternyata, atau tepatnya 7 September lalu, Pakubuwono XIII keluar masuk rumah sakit hingga akhirnya mangkat atau berpulang. Saat ini jenazah Pakubuwono XIII disemayamkan di Masjid Pujosono yang berada di dalam wilayah keraton. Rencananya jenazah akan dimakamkan pada Rabu 5 November 2025 di pemakaman Raja-Raja Mataram Islam di Imogiri, Yogyakarta. Pemirsa, seorang wanita ini nyaris menjadi korban pemerkosaan seorang pria yang tak dikenal dan juga tak bertanggung jawab saat menjalankan ibadah sholat zuhur di Masjid Darul Imam Bandar Lampung. Informasinya sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya di Dusun Sungai Mengkuang, tepatnya di Kecamatan Rimbo Tegah di Kabupaten Bungo, Jambi. Ya, diduga ia menjadi korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka lebam di sekujur tubuh korban yang diduga pelaku adalah oknum polisi. Di mana seorang perempuan ini ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya. Awalnya korban ditemukan oleh rekannya yang mendatangi rumah korban. Rekan korban kemudian mendapati pintu belakang rumah tidak terkunci dan rekan korban segera melapor ke polisi setelah mendapati korban terbaring di kamar miliknya dengan kondisi yang tidak lazim. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang ada di lokasi serta membawa jasad korban ke Rumah Sakit Haji Hanafi Muaro Bungo guna mengetahui penyebab kematian. Dari hasil pemeriksaan dokter RSUD Muaro Bungo, diduga korban merupakan korban pembunuhan karena terdapat beberapa luka lebam di sekujur tubuhnya. Tentunya untuk mendalami kasus kematian korban, polisi telah mengumpulkan barang bukti yang berada di lokasi serta meminta keterangan dari para saksi.
Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Seorang pemuda meregang nyawa usai dianiaya oleh 5 orang pria. Mirisnya, korban ini dikeroyok di Masjid Agung Kota Sibolga, Sumatera Utara, yang tentunya menjadi ikon dari rumah ibadah di kota tersebut. Ya, jadi dari hasil rekaman kamera CCTV yang Anda lihat ini, terlihat seorang pemuda yang diketahui bernama Arjuna Tamaraya, usianya baru 21 tahun, dianiaya oleh 5 orang oknum pria. Mirisnya, korban dianiaya di lingkungan masjid yang menjadi salah satu ikon rumah ibadah di kota Sibolga, Sumatera Utara. Korban yang merupakan warga Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah ini digiring dari dalam masjid meski sudah tidak berdaya, bahkan juga tak sadarkan diri. Para terduga pelaku ini menyeret korban keluar dan menaruh tubuh korban di pinggir jalan sekitar masjid. Warga yang melihat kondisi ini kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Sibolga untuk mendapatkan perawatan medis. Namun naas akibat luka fatal yang dialaminya. Ternyata korban pun akhirnya meregang nyawa. Menurut pihak keluarga, korban memiliki kepribadian yang baik dan hanya ingin menumpang tidur saja sebenarnya di dalam masjid karena berencana akan berangkat kerja ke laut untuk keesokan harinya. Namun hingga saat ini kasus kini masih didalami oleh pihak kepolisian untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab dari perkelahian tersebut hingga kemudian menghilangkan nyawa korban. Ya pemirsa, mungkin kalau Anda masih ingat ya kasus pembunuhan seorang perempuan di Bandar Lampung, ini kemudian saat ini pelakunya berhasil dibekuk oleh aparat polisi. Dan tentunya seperti inilah pemirsa suasana penangkapan terduga pelaku bernama Beni alias Ayung yang berlangsung di Komplek Perumahan Kedamaian Asri Mandiri Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Terduga pelaku bersembunyi di bawah ranjang di salah satu kamar, di mana terduga pelaku ini diketahui membunuh seorang janda bernama Tri Finalia. Sebelum ditemukan tewas bersimbah darah di kamar mandi pada Sabtu lalu, warga sempat mendengar teriakan dari dalam rumah. Dan dari keterangan sejumlah saksi, terduga pelaku dan korban memang kerap terlibat pertengkaran sebelum akhirnya peristiwa pembunuhan terjadi. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, seorang wanita yang sedang menjalankan ibadah sholat zuhur di Masjid Darul Iman, Bandar Lampung ini nyaris menjadi korban pelecehan ataupun pemerkosaan oleh seorang pria yang tidak dikenal. Beruntung korban berhasil diselamatkan oleh seorang warga. Ya, ini dari rekaman CCTV, ini tadi kita lihat ya sempat ada yang melaksanakan ibadah sholat, kemudian tiba-tiba dibekap oleh pelaku. Aksi bejat pelaku berhasil digagalkan seorang warga yang ingin menunaikan sholat dan bahkan juga mendengar suara korban yang berteriak minta tolong. Siapa yang gak kaget begitu kan, tiba-tiba kemudian diduduki bagian kepalanya pada saat melaksanakan sujud. Melihat ada orang, pelaku langsung kabur ke belakang masjid sedangkan korban terlihat lemas dan hampir pingsan. Pelaku sempat diamuk massa sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Teluk Betung Selatan. Buka itu dia. Iya, kasus ini memang sempat viral karena dari rekaman CCTV kan cukup jelas bagaimana kejadian terjadi begitu ya. Tapi banyak pertanyaan, apa sebenarnya motif dari pelaku untuk pelaksanaan ini dan juga siapa sebenarnya pelaku ini. Coba kita dalami hal ini bersama dengan Kapolsek Teluk Betung Selatan, ada AKP Galih Ramadan. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Pak Kapolsek. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Philip dan Mbak Maria. Ya, terima kasih. Ya, Bapak, jadi mungkin kami saya menjelaskan kronologis kejadian. Ini kejadian pada hari Jumat ya Mbak ya, setelah sholat Jumat tanggal 31 Oktober. Jadi motifnya ini sebenarnya tersangka ini menyukai korban, namun tersangka tidak kenal dengan korban. Begitu juga dengan korban tidak kenal dengan tersangka. Saat itu memang tersangka sudah tidak dapat menahan syahwatnya ya akibat pengaruh dari film porno gitu Mbak, ceritanya Mbak. Dan memang korban sama tersangka ini sering sholat di masjid yang sama gitu. Ya, baik Pak Kapolsek, tapi sebenarnya kalau dilihat Pak dari track record jejak kriminal dari pelaku, apakah memang ada sebenarnya memang biasa melakukan tindakan-tindakan demikian atau bagaimana?
Jadi pelaku ini memang baru pertama kali ya melakukan seperti ini paling nekat ya. Jadi memang pelaku ini terinspirasi dari film porno yang kita sita HP-nya pada saat kejadian juga. Memang isi HP-nya itu full daripada film-film yang bersifat dewasa gitu Mbak, sehingga ketika melihat perempuan ini sholat, memang yang ketika korban ini juga disukai oleh tersangka, saat itu juga memang tidak bisa menahan. Namun korban gagal melancarkan aksinya karena ada salah satu saksi ya yang melihat, kemudian korban lari gitu. Baik, Pak, dari rekaman CCTV pelaku ini dengan santainya masuk ke masjid kemudian mencoba untuk melecehkan korbannya. Apakah memang kesehariannya pelaku ini juga sering beraktivitas ataupun beribadah di masjid tersebut atau seperti apa? Iya, memang pelaku ini termasuk salah satu dari jaulah masjid tersebut gitu. Ya, pengurus masjid lah, salah satu pengurus masjid. Oke. Pak Kapolsek, ada informasi yang beredar, Pak Kapolsek, kami mohon konfirmasinya. Informasinya memang pelaku ini memiliki kelainan seksual, begitu memang makanya kemudian melakukan hal ini. Betul demikian? Tidak mungkin bukan kelainan ya Mbak ya. Jadi di HP-nya itu mungkin filmnya itu isi dewasa namun bersifat yang berhijab. Dia lebih seksisnya mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Baik. Pak Kapolsek, apakah pelaku juga sudah berkeluarga, Pak? Belum, masih lajang ya. Pelaku masih lajang, umur 23 tahun. Oke. Dan kesehariannya seperti apa di mata warga untuk pelaku sendiri, Pak? Di mata warga sih, alhamdulillah memang terkenal baik. Pelaku ini juga memang anak ke-9 ya, anak paling terakhir dari 9 bersaudara. Memang dikenal bapaknya itu sangat baik, karena sering kegiatan masjid seperti itu ya, jaulah, perkumpulan jaulah di masjid tersebut gitu. Oke, profesinya apa Pak? Profesinya dia buruh lepas saja begitu, buruh harian lepas. Oke, untuk saat ini pelaku apakah sudah diamankan Pak? Ada ancaman hukumannya seperti apa? Jadi saat ini pelaku sudah diamankan, jadi kita jerat dengan pasal 289 ya, ancaman itu paling lama 9 tahun. Oke, baik, terima kasih banyak Kapolsek Teluk Betung Selatan AKP Galih Rahmat atas waktu yang bersama kami. Salam presisi Pak Kapolsek. Sama-sama Mbak, sama-sama. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan dialog yang seru, yang lagi fenomenal, yang lagi ramai saat lagi ini. Tren nih, ya. gitu. Dibentuknya kanal pengaduan yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepertinya mulai menjalar ke Kabinet Merah. Siapa saja sebut? Pak Purbaya. Tuh, lapor Pak Purbaya. Lapor Pak, ngadu-ngadu semua ya. Kita akan bahas dialognya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dibentuknya kanal pengaduan yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepertinya menjalar ke Menteri Kabinet Merah Putih. Sebut saja kanal pengaduan lapor Pak Purbaya dan kini giliran kanal pengaduan lapor Pak Amran. Melalui nomor WhatsApp 0823 1110 9690. Masyarakat bisa melaporkan berbagai persoalan di sektor pertanian, mulai dari pupuk palsu, kelangkaan alat pertanian, hingga dugaan praktik mafia dan korupsi yang merugikan petani. Setiap laporan yang masuk akan ditangani langsung oleh tim Kementan dan identitas pelapor dijamin keamanan dan privasinya. Langkah ini diharapkan bisa memperkuat pengawasan di lapangan serta mempercepat respons pemerintah terhadap masalah yang dihadapi petani. Mulai dari lapor Pak Purbaya hingga lapor Pak Amran, satu persatu menteri kini membuka jalur pengaduan langsung ke publik. Rakyat menunggu bukti bahwa setiap laporan akan benar-benar ditindak, bukan sekedar pesan yang dibalas secara otomatis. Tim TV One mengabarkan. Kalau dulu Maria Segaf yang ramai adalah mengadu nasib di Jakarta. Begitu ya, orang ramai-ramai ke Jakarta. Kalau sekarang setelah digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini ternyata laporan aduan juga menjalar ke
Kementerian Keuangan, Pak Purbaya. Lapor Pak Purbaya, betul. Pertanian, ada Pak Amran, yang mana juga ternyata mendapat respon yang sangat positif dari rakyat. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat kan, tools politik ini kan juga sebenarnya sudah banyak digunakan kan oleh para pejabat gitu. Tapi apa yang membedakan nih Purbaya, efeknya apa gitu kan? Coba kita akan bahas hal ini ya bersama dengan analis politik dari Universitas Bakri, ada Mas Triandika Kurniawan, dan juga sudah hadir bersama kami ada Mas Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan analis kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pagi Mas Beli, Mbak Maria. Udah semangat banget mau bahas dari tadi pagi nih. Mau mengkuliti begitu ya. Oke, Mas, kalau kita lihat nih, kenapa sih kemudian sekarang lagi ramai-ramai gitu, kita judulnya lagi ngetren, pejabat buka aduan, begitu kan. Ini kan sebenarnya bukan hal yang baru kan, Mas Nur? Betul, ini bukan hal yang baru ya. Sebelumnya kan lapor Pak Wapres itu sudah juga dapat satu antusiasme dari masyarakat. Lapor Pak Purbaya, sekarang lapor Pak Amran. Saya kira ini salah satu bentuk institusi negara mendekatkan diri kepada rakyatnya. Dan yang menariknya adalah ini menggunakan WhatsApp. Jadi ini memudahkan publik, dia bisa sambil tiduran, sambil dimanapun untuk mengadu tentang persoalan-persoalan publik kepada pejabat yang menurut dia bisa menyelesaikan masalahnya. Dan saya kira ini adalah satu level yang lebih baik ya dalam layanan publik. Jadi layanan publik kita sekarang lebih, itu kan real time. Kalau seandainya ini segera diantisipasi dan ditindaklanjuti, saya kira ini akan sangat baik sekali buat kinerja pemerintahan ke depan. Tapi kalau juga melihat bagaimana sebenarnya kan ini tren sudah lama. Tapi kalau hanya menggunakan WhatsApp saja kan sebenarnya nggak booming-booming banget. Tapi kalau melihatnya seperti apa, kok bisa sampai ramai sekali, bahkan bisa mempengaruhi elektabilitas dari seorang menteri ataupun petinggi di pemerintah saat ini. Tentunya kan pejabat yang responsif terhadap persoalan publik itu akan mendapatkan kesukaan yang baik di masyarakat. Dan saya kira ini terjawab dari hasil survei elektabilitas Pak Purbaya yang kabarnya lebih tinggi daripada Pak Gibran untuk posisi cawapres. Saya kira itu satu hal yang nilai lebih ya ketika seorang pejabat publik mampu melakukan apa istilahnya terbuka dan ingin melakukan perubahan. Begitu ya. Betul. Tetapi ingat, ini akan menjadi backfire buat si pejabatnya manakala tidak direspon dengan baik aduan-aduan publik itu. Dan saya kira aduan-aduan itu kan banyak yang, dan ini juga menarik ya, orang mengadu kan boleh apa aja. Nah, bagaimana cara mengkategorikannya? Itu dia sehari aja waktu itu kan si Pak Purbaya bilang ya, sehari udah ribuan yang masuk. Bahkan terakhir itu sampai 30.000 laporan. Dan itu kan bagaimana mensortirnya, mengkategorikannya, kemudian meresponnya. Ini kan butuh sistem, butuh transparansi dari aduan itu. Jangan sampai orang mengadu tapi dibiarkan begitu saja. Nah, saya kira supaya tidak menjadi backfire, ini harus transparan. Apa yang sudah ada masuk ke dalam masyarakat, terutama pengaduan bea cukai ya kalau kasus Kementerian Keuangan, dan kemudian bagaimana responnya. Kalau kemudian tidak direspon ya kemudian akhirnya pejabatnya sama aja, hanya omong-omong saja begitu. Mas Andika, apakah benar semua aduan itu direspon langsung oleh Pak Menteri ataupun mereka yang membuka aduan, atau ini hanya ya sistem aja nih, komputerisasi nih. Komunikasi politik saja? Itu kan teknis Mas ya. Kalau menurut saya mungkin aduannya nggak langsung dijawab WA langsung ya oleh Pak Menteri karena jumlahnya pasti ribuan. Yang terpenting ada ini inisiatif bagus dari Menteri untuk bisa membuka keran respon ya terhadap masukan-masukan ataupun temuan-temuan dari masyarakat. Saya yakin negara harusnya bisa. Karena private sector pun bisa Mas ya. Kalau kita komplain ke misalnya PLN, komplain ke BUMN ataupun ke perusahaan-perusahaan private, itu ada customer service yang bisa memberikan tracking laporan kita. Semestinya negara jauh lebih hebat daripada itu. Dan menurut saya ini satu inisiatif bagus untuk memberikan transparansi dan mendukung sebenarnya langgam komunikasi Pak Purbaya yang otentik dan cepat itu gitu ya. Ya, termasuk juga Pak Amran yang kemudian saat ini juga mulai membuat aduan. Ya, semakin banyak menteri yang membangun sistem aduan seperti itu semakin bagus ya. Tapi menurut saya juga sebenarnya setiap kementerian sudah punya channeling itu ya. Namun mungkin implementasinya, praktiknya yang tidak optimal. Dan setiap menteri barangkali juga selain inisiatif membuka lapor Pak Menteri, juga membenahi siklus channeling proses laporan di tiap-tiap kementerian tersebut yang pastinya sudah ada juga gitu ya. Apakah juga Mas Andika sepakat bahwa tadi juga Bang Ahmad menjelaskan ini bisa jadi backfire untuk para menteri yang membuka aduan kalau saja tidak direspon dan juga tidak dibenahi laporan-laporan. Apalagi secara politik ini kan nanti jadi alat nih. Bahkan juga kalau kita lihat dari laporan yang terakhir masuk hingga 30.000, kalau kita tarik
garis lurusnya 10%-nya aja sudah 3.000 yang harus. Iya, betul. Jadi ini bisa jadi dampaknya sangat positif bagi menteri dalam melihat kinerjanya. Bisa juga backfire negatif kalau tidak di follow up dengan cepat dan tepat gitu ya. Ya, tapi kemudian kok nampaknya kalau dilihat dari sisi politik banyak yang suuzon gitu dari Rizan ya kan. Rame-rame bikin lapor Pak Menteri gitu ya. Ini mau maju 2029 apa gimana nih pada kayak gitu? Apakah ini juga kemudian bisa Anda lihat dari kacamata itu? Sebagai jabatan politik, asumsi-asumsi itu sah saja ya. Menteri ada posisi politik dan memang ini juga terkait dengan momentum politik. Tetapi kalau kita lihat ini kan 2029 masih lama ya. Ini baru 1 tahun dan sebenarnya menurut saya lebih baik ya para menteri itu fokus mengejar kinerjanya, maka elektabilitas akan mengikuti gitu ya. Kalau kita mengejar elektabilitas kadang-kadang kinerja juga kedodoran gitu ya. Ini hati-hati juga Pak Purbaya. Meskipun sekarang menurut beberapa survei cukup tinggi ya popularitas. Mungkin kalau elektabilitas itu masih 2 tahap lanjutan. Setidaknya popularitasnya tinggi dan ini sebenarnya kalau di track apa sih sumber popularitasnya gitu kan ya, langgam komunikasi Pak Purba yang cowboy, yang otentik, yang cepat, yang ceplas-ceplos itu menjadi salah satu sumbernya. Karena barangkali beliau juga fokus mengejar target ekonomi 8%. Nah itu dia. Gitu. Mungkin publik juga sudah jengah gitu ya dengan para pejabat yang normatif kalau jawab pertanyaan. Tetapi gitu kalau ya. nanti fokusnya kepada elektabilitas, beda lagi. mengejar rate elektabilitas bisa jadi kinerjanya jadi terlupakan. Gitu Oke. ya. Nah ini hati-hati juga. Gitu. Setuju Bang Ahmad dengan Mas Andika? Ya, ada yang saya ingin tambahkan ya. Jadi kalau kita lihat elektabilitas itu kesannya ke personal. Oke. Padahal kita ini membutuhkan satu kinerja sistem. Ya. Kementerian Keuangan secara keseluruhan kinerjanya harus baik. Kementerian Pertanian dengan yang komandonya Pak Amran secara institusi harus baik. Jadi publik kadang-kadang memang tidak bisa memisahkan antara personal dengan institusi. Tetapi yang kita butuhkan di jangka panjang adalah pembenahan institusi. Bagaimana Kementerian Keuangan ini lebih tanggap terhadap apa? Terhadap penyalahgunaan internal. Katakan yang ada di bea cukai, perpajakan. Bagaimana kita bisa membenahi ini? Kadang-kadang ini tidak sinkron antara kualitas menterinya dengan kinerja institusi kementeriannya. Nah, bagaimana kita mendekatkan gap ini? Jadi artinya pejabat-pejabat yang sekarang punya popularitas tinggi itu jangan bangga dengan figuritas dia. Nah, itu dia. Tapi bagaimana dia bisa membangun institusinya supaya naik level. Kinerjanya lebih baik, lebih transparan dan lebih bermanfaat buat masyarakat. Sehingga itu juga nanti memberikan keuntungan buat pribadinya. Jadi jangan terbalik. Jangan yang dikedepankan figurnya, tapi institusinya ditinggalkan belakangan. Ya, karena kan sorotan kamera itu kan candu ya Mas ya. Khawatirnya kemudian mereka sudah nikmat dengan sebutan sebagai media darling begitu. Kemudian tapi institusinya justru berbanding terbalik. Anda melihat demikian tidak? Bisa saja terjadi dan saya kira ini sesuatu yang sangat berbahaya sebetulnya. Apalagi konteks Kementerian Keuangan. Ingat, kementerian ini adalah jantungnya ekonomi. Ya. Kalau seandainya kemudian Kementerian Keuangan ini kemudian kinerjanya kedodoran, gap terlalu tinggi dengan menterinya, kita bisa apa? Karena yang mengelola pajak ini kan Kementerian Keuangan. Yang mengalokasikan APBN kita kan Kementerian Keuangan. Nah, kalau ini tidak diperkuat juga, orang-orangnya tidak diperbaiki, kinerjanya harus ditingkatkan, apalagi Kementerian Keuangan tanda kutip, kementerian yang punya kemewahan. Tanda kutip karena gajinya lebih tinggi daripada ASN yang lain. Berarti kinerjanya harus lebih tinggi. Jadi sebetulnya yang kemarin itu ketika misalkan popularitas Kementerian Keuangan di bawah, itu pertanyaan besar. Loh, ini kan gaji paling tinggi, harusnya dia yang paling tinggi. Nah, sekarang mungkin adalah Pak Purbaya menormalkan kembali. Bahwa ini kementerian yang tanda kutip negara memberikan fasilitas kepada karyawan birokrat di Kementerian Keuangan dengan sangat tinggi. Sudah saatnya Anda membuktikan kinerja yang lebih baik sehingga mendapatkan popularitas di masyarakat. Begitu. Kalau Mas Andika sendiri melihat apakah memang tren lapor Pak ini juga perlu dilakukan atau sebenarnya kementerian-kementerian itu sudah tahu masalahnya di mana saja, hanya butuh dorongan dari masyarakat begitu untuk kemudian mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi gini, institusi birokrasi ya, kalau saya mengkaitkan tadi yang Mas Ahmad sampaikan institusi, saya ingin tarik lebih operasional ke birokrasi. Birokrasi itu ada salah satu penyakit bawaannya adalah kelambanan. Ya, mungkin karena terlalu gemuk gitu ya, sehingga tidak bisa bergerak cepat. Sementara di sisi lain, menteri yang punya target politik dari pemimpin dalam hal ini presiden itu dikejar. Ya. Dan bagaimana mensinkronisasi antara target politik yang dibebankan kepada menteri dengan sistem birokrasi yang
sudah ajak terlalu lama ini itu bisa sinergis, itu juga bukan perkara yang mudah gitu ya. Sehingga menurut saya barangkali tadi channeling komunikasi lapor-lapor seperti itu sudah ada di institusi kementerian. Tetapi karena kegemukan ya sistem birokrasi kita dan sudah mapan lah ya culture yang ada di situ, ini terkesan kurang responsif, sehingga butuh dorongan dari menteri untuk bisa mempercepat arus lapor yang sudah ada sebelumnya itu. Gitu ya Mas Ahmad, artinya mungkin para menteri ini baik Pak Purbaya, Pak Amran gerah gitu nih sebenarnya banyak masalah tapi kok anak buahnya justru tidak melakukan gerak yang responsif gitu. Iya, saya kira itu salah satu alasannya ya. Okay. Tapi alasan yang lain saya kira begini, mungkin ada di internal kabinet itu dipantau mengenai popularitasnya. Kalau popularitasnya kemudian meningkat, dianggap kinerjanya baik. Padahal menurut saya itu salah kaprah loh. Popularitas itu tidak selalu sebanding dengan kinerja. Betul. Misalkan si menteri ini melucu, mengkoboi, dianggap cocok lah. Kan nggak sebanding dengan kinerja apanya yang harus dilakukan di publiknya. Misalkan apakah tax ratio kita sudah meningkat? Itu kan nggak ada kaitannya dengan melucu dan mengkoboi tadi. Nah, saya kira ini yang harus didekatkan. Kalau seandainya memang penilaian kabinet adalah popularitas, ini perlu ditambah dengan kinerja yang real. Misalkan kan ada aturan-aturan. Kalau mau 8%, harus misalkan tax ratio-nya double digit. Kemudian bagaimana daya serap kementerian-kementerian yang lain ini sekarang udah pekan ke-4 triliun keempat. Ini harusnya sudah sampai 75% daya serapnya. Ini sudah dilakukan belum? Saya kira ini yang perlu dipacu oleh teman-teman di semua kementerian ya, mengenai kinerja yang terukur dibandingkan dari popularitas yang sekedar tanda kutip gimmick. Gitu. Tapi kan popularitas juga dibutuhkan kalau pengen melangkah ke parpol. Kemungkinan menuju ke sana kan seperti itu. Dijawab sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Mas Andika aja deh, begitu ya. Apakah kalau tadi Mas Ahmad sudah bilang bahwa jangan sampai kinerja sama popularitas ini tidak sebanding jalannya dengan melalui program Lapor Pak. Tapi apakah kemudian popularitas juga bisa dimanfaatkan untuk masuk ke parpol? Ya justru kalau saya melihat kalau Pak Purbaya di waktu yang masih pagi seperti ini memutuskan masuk ke partai politik, belum tentu bisa sepopuler sekarang. Karena ceruk orang yang menyukai akan lebih sedikit. Dia akan menjadi segmen khusus disukai oleh kader-kader parpol ataupun para basis pendukung parpol tersebut. Meskipun yang tadinya koboi kan juga merupakan bentuk kecintaan masyarakat. Ya, meskipun itu dari sudut pandang parpol, dia melihat bahwa sekarang popularitas tokoh yang tinggi siapa? Pak Purbaya. Maka parpol mencoba menyerap energi popularitas Pak Purbaya untuk bisa masuk ke dalam popularitas parpol. Tapi bagi Pak Purbaya sendiri bisa jadi itu justru menurunkan popularitasnya karena ceruk pendukungnya, basis masanya juga segmented di parpol tersebut. Jadi ini hati-hati juga ya, misal Pak Purbaya gerasa gerusu masuk ke politik ya. Lebih bagus menurut saya fokus kinerja, maka popularitas bahkan nanti pun elektabilitas akan mengikuti gitu ya. Tapi kalau Pak Purbaya, Anda katakan tadi terlalu pagi, tapi bagaimana dengan Pak Amran nih? Kan karena juga udah muncul lapor Pak Amran gitu ya. Tapi kan kita juga lihat kan kiprahnya di Kementerian Pertanian, bahkan juga track recordnya kan juga lumayan baik. Seperti apa kalau dilihat dari segi politik? Jadi kalau Pak Amran ini kan memang sudah lama menjadi pendukung Pak Prabowo ya, dan memiliki tanggung jawab politik ya di area timur ya Indonesia. Dan menurut saya itu juga salah satu kenapa Pak Amran sampai sekarang menjadi orang kepercayaan dari Pak Prabowo untuk mengurusi masalah pertanian dan pangan bahkan sekarang ya. Tetapi saya melihat kedua figur ini, baik Pak Purbaya maupun Pak Amran, itu tidak dalam konteks menjadi kompetitor dari Pak Prabowo, tapi justru mendukung apa-apa yang menjadi agenda-agenda Pak Prabowo. Misalnya kenapa Pak Purbaya begitu mendapatkan respon positif dari masyarakat dan bahkan juga mendapatkan dukungan politik ya, saya melihatnya dari Presiden. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu seolah-olah menjadi channel bagi masyarakat untuk bisa melihat kinerja pemerintah. Sekarang kan saya melihat bahwa Presiden mengharapkan kerja-kerja yang sudah dilakukan dalam 1 tahun ini bisa terekspos, ya bisa ditangkap dengan baik oleh masyarakat. Dan Pak Purbaya menurut saya dengan gaya komunikasi yang seperti itu sampai dengan saat ini berhasil mendeliver pesan itu kepada masyarakat. Nah, ternyata ini juga merupakan salah satu keinginan dari Presiden Prabowo untuk bisa kemudian menampilkan kinerja-kinerja dari pemerintahannya bersama dengan Wapres Gibran gitu. Tapi Mas Ahmad melihatnya harus tidak sih kemudian para
menteri di Kabinet Merah Putih ini juga melakukan hal yang sama. Tapi hati-hati, khawatirnya hanya FOMO semata, Mas. Itu dia, kalau pencitraan basis penilaian itu bisa difabrikasi. Ya, terutamanya dengan merekrut konsultan komunikasi, meng-hire buzzer. Jadi apa yang ditunjukkan kepada publik itu tidak sesuai dengan kenyataan kinerja. Dan saya kira kita juga harus balance ya. Kalau hal-hal sebetulnya ukuran-ukuran seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan ini mudah sebetulnya untuk diukur kinerjanya. Karena lihat aja bagaimana pangan sudah tersebar dan murah harganya di masyarakat atau tidak. Bagaimana petani punya nilai tukar petani yang lebih baik atau tidak. Nah, saya kira sang menteri juga kalau misalkan memang popularitas dan apa istilahnya tadi exposure kegiatannya itu adalah diukur, maka memilihlah dengan yang menunjukkan kinerja yang baik. Jadi bukan menjadi kayak manipulatif begitu. Tapi Mas Ahmad sendiri melihat sejauh ini dengan mereka sosok-sosok yang sudah melakukan program Lapor Pak ini, begitu apakah juga efektif mengatasi masalah-masalah yang ada? Ya, kalau kita lihat kan aduannya 28.000. Terus berapa persen yang sudah di follow up? Kan kita belum tahu transparansinya. Oke, pemerintah karena ini birokrasi besar butuh waktu. Oke, kira-kira 28.000 ini mana yang substansial diadu, mana yang prioritasnya? Mana yang kira-kira hidup atau mati dari keuangan kita, itu yang harus diadres kan. Nah, saya kira ini belum kelihatan. Dan saya kira kalau juga belajar dari lapor Pak Wapres, Pak Gibran, itu kan di awal juga cukup bagus. Tapi kenapa kemudian sekarang tidak terdengar? Ya karena tadi transparansi tidak terlihat. Nah, jangan sampai lapor Pak Amran yang baru ini juga sama, statusnya sama Pak Purbaya juga sama. Laporannya banyak, tapi kemudian tidak ada tindak lanjutnya dan akhirnya orang males. Dan ini nggak mudah juga kan sebenarnya di era saat ini gitu ya, di mana masyarakat mudah sekali menggunakan gadgetnya dengan akses channel yang lebih mudah menggunakan WhatsApp gitu kan. Ini controllingnya harus benar-benar loh ini gitu ya. Kontrolnya sudah benar dan tadi kalau bisa aja dia tadi melakukan manipulasi citra. Tapi dengan sosial media yang sudah dahsyat, orang bisa kelihatan mana yang manipulasi. Saya sampai dengar lihat di sosial berita, ini urusan personal baca Quran aja sampai jadi sesuatu yang booming gitu. Padahal apa hubungannya baca Quran dengan kinerja ekonomi? Kan harusnya dikorelasikan. Tapi kan orang kan nggak ngeliat, oh ini keren, oh Pak Purbaya. Oh, Pak Purbaya maksud contohnya ya. Dan saya kira ini kemudian kan dibantah juga, itu bukan saya ternyata. Dan saya kira ya kayak gitu tuh, Pak pejabat-pejabat publik kita harus pandai memilih. Mana yang sebetulnya ini kinerja saya dan ini yang harus diekspos. Mana sebetulnya ini cuma gimmick saja. Tapi secara kebijakan ini baik ya? Ya secara umum ya, kebijakan Pak Purbaya dalam hal ini karena saya adalah ekonom, saya melihat ini adalah sesuatu yang aneh, out of the box. Dan publik membutuhkan yang aneh dan out of the box. Tadi Mbak Aya bilang, kalau pejabat ngomong normatif udah biasa. Tapi kalau pejabat ngomongnya tabrak kanan, tabrak kiri, sentil ke menteri yang lain, itu kayaknya seru gitu. Apalagi Menq ya yang ngomong ya? Apalagi Menq, yang punya hak untuk Anda saya salurkan uang atau tidak. Itu jadi menarik itu buat publik. Tapi kalau Mas Andika sendiri melihat bagaimana kemudian tadi Bang Ahmad sudah mempertanyakan, ini konsistensi dari program ini bagaimana? Betul. Karena biasanya naik di awal, tengah-tengah hilang. Itu kuncinya. Kalau saya melihat gini, kalau urusan teknis menerima laporan, kemudian mengkelompokkannya dan merespon serta mengeksekusinya itu teknis sekali. Ya kita bisa, apalagi sekarang ada AI ya, bisa diklasterkan laporan-laporan tersebut ke dalam klaster-klaster aduan. Tetapi yang terpenting adalah fokus dari menteri tersebut dalam mengawal mekanisme ini gitu. Terkadang kan birokrasi begitu. Kalau menterinya udah nggak fokus ya dia juga nggak akan optimal. Banyak tuh yang gitu. Banyak program yang awalnya diinisiatif karena pada saat itu leadersnya memberikan perhatian, maka itu detail dan bagus berjalannya. Tetapi ketika program tersebut lama-lama sudah didelegasikan kepada wamennya, kemudian mungkin delegasikan lagi kepada kepala dirjennya, sampai terus ke bawah, lama-lama program itu juga kehilangan ruhnya gitu ya. Dan ini menjadi tantangan bagi setiap menteri, terutama dalam program Lapor Pak ini gitu ya. Oke, secara politik harus nggak sih ini diikuti oleh para menteri lainnya yang mungkin juga memanfaatkan tools politik ini? Tidak perlu dilihat dari perspektif politik, dari perspektif kebijakan menurut saya ini sangat perlu ya untuk bisa menghidupkan kembali, menjalankan secara optimal kanal-kanal lapor seperti itu. Karena saya yakin setiap kementerian pasti punya. Tinggal bagaimana itu benar-benar dijalankan ya sistem itu gitu ya. Dan ada implikasi politiknya meningkatkan kinerja menteri di mata masyarakat ya tentu. Karena itu kan satu instrumen di mana menteri dan publik itu bisa berinteraksi. Ya jadi pasti ada
ada apa ya insentif politiknya lah di balik program sederhana seperti yang itu. lain juga masih melihat nih pilot projectnya Pak Amran, Pak Purbaya begitu. Jangan-jangan kalau saya lakukan hal yang sama jadi backfire nih untuk saya begitu ya. Enggak, justru saya melihat kalau menteri saya nggak mau FOMO gitu ya. Saya nggak mau FOMO atau nggak mau ikut-ikutan dengan strateginya Pak Purbaya, strateginya Pak Amran. Maka saya harus cari cara lain untuk bisa mendapatkan apa ya spotlight baru di luar program Lapor Udah pada Pak. pinter lah dari kita ini ya kalau hal politik atau gimmick. Tapi itu dia Mas, kalau memang secara kebijakan Mas Ahmad ini dinilai baik, kan seharusnya bisa diikuti oleh sejumlah kementerian lain karena bisa lebih transparan, responsif, bahkan juga mendengar suara rakyat, keluhan-keluhan mereka. Tapi bagaimana, biasanya kan tipikal rakyat kita, netizen kita tuh kalau satu dimulai oke, responnya, dua oke. Tapi kalau udah kebanyakan udah jadi pasif nanti udah jadi pesimistis juga rakyat gitu. Benar sekali, dan ini dibutuhkan kreativitas baru ya. Ya. Tapi yang menariknya begini, kenapa menteri-menteri yang wajah baru itu yang tampil kelihatan lebih agresif ya? Pak Purbaya ini kan wajah baru. Sementara di kabinetnya Pak Prabowo ini kan banyak menteri-menteri lama. Nah, publik juga pengen tahu dong kinerjanya. Ini pada kemana? Menteri-menteri senior, Menko misalkan, ya menteri-menteri yang lain yang sudah katakanlah tidak hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun, berarti ini masuk ke tahun ketiganya. Ini bagaimana kinerjanya? Kan publik butuh tahu juga. Apakah kemudian mereka tidak butuh untuk kemudian mengekspos kepada masyarakat? Saya kira Pak Purbaya, Pak Amran, Pak Gibran itu salah satu contoh yang menurut saya udah diinisiasi bagus. Tinggal bagaimana menteri lain kalau seandainya mau FOMO juga kan nggak ada masalah sebetulnya, boleh-boleh aja. Yang penting rakyat happy, rakyat senang, rakyat bahagia karena dianggap semua pejabat publiknya bekerja. Jangan sampai cuma mengganggu jalan aja. Tatot itu, tetapi kemudian tidak kelihatan kinerjanya, kan orang kesal. Lapornya ke damkar gitu. Itu semuanya dari damkar itu saya. Nah, saya kira ini yang jadi juga kritik kita kepada terutama menteri-menteri yang sudah tanda kutip 2 kali menjabat, 3 kali masih di pemerintahan. Ayo dong, tunjukkan kinerja yang sama juga dong. Jangan menteri baru aja dong yang sangat agresif, sangat bersemangat. Ini Pak Prabowo dibantu oleh semua kabinetnya. Marilah bekerja begitu ya, supaya publik lihat. Kalau seandainya nggak punya pekerjaan, ya ngapain di situ? Ya, Pak Prabowo bisa ganti aja, misalkan. Tapi kalau untuk tujuan untuk menyampaikan kinerja dari setiap kementerian di Kabinet Merah Putih kan sebenarnya ada tugasnya, ada PCO, ada bidang komunikasi pemerintahan yang memang sudah dibuat. Ya. Kedalaman informasi itu yang dimiliki oleh menteri langsung ya. Kalau Badan Komunikasi Pemerintah barangkali pesan-pesan yang sifatnya general, karena kan dia mengkoordinasikan seluruh berita-berita baik dari kementerian, tetapi kedalamannya kurang ya. Dan kalau menteri yang langsung berbicara kan dia memahami detail, memahami teknis, sehingga itu yang dinantikan oleh publik dan lebih efektif pesan komunikasinya gitu ya. Dan saya melihat bahwa ini pandangan secara umum sampai dengan hari ini ya. Menteri dari latar belakang profesional itu relatif bisa lebih cepat geraknya karena barangkali pertimbangan politiknya tidak terlalu berat gitu, Mas Ahmad ya. Jadi misalnya ada Menko dari parpol itu kan juga pasti punya pertimbangan politik sebelum dia bergerak. Tapi kalau menteri dari profesional itu kan ditunjuk langsung oleh presiden, dia punya faktor pertimbangan yang lebih minimalis gitu dalam menunjukkan kinerjanya gitu. Tapi Mas Andika, kalau kita berbicara timetable ya sekarang ya, artinya program Lapor Pak Purbaya, program Lapor Pak Amran sudah dibuka, masif, responnya juga cukup baik dari masyarakat. Tapi kalau kita berbicara timetable, ini kapan waktu maksimal untuk mereka kemudian juga membuktikan bahwa oke, aduan ini sudah saya selesaikan loh, seperti itu. Paling tidak untuk menjaga juga kepercayaan rakyat bahwa program ini berjalan. Ya kalau mungkin Mas Ahmad yang bisa menjawab itu dari perspektif kebijakan. Tapi kalau kita ke call center perusahaan kan itu ada tiketingnya ya. Dan cepat kita bisa tahu besoknya juga udah selesai gitu kan. Dan saya pikir kementerian punya infrastruktur budgeting yang lebih memadai dibandingkan dengan private sector. Tinggal ini ya bagaimana seorang leaders mampu menjaga konsistensinya, memberikan fokus pada program tersebut. Mas. Itu dia. Gimana Mas Ahmad? Kalau menurut saya secepatnya ya. Jadi ketika orang mengadu, warga itu sudah melakukan effort loh. Minimal dia udah nyimpen nomor save-nya. Kemudian dia sudah merangkai kata-katanya untuk apa yang diadukan. Dan dia juga paham, ini saya mengadu ke negara. Kalau saya mengadu informasi yang tidak benar, saya akan kena hukuman dari negara juga. Makanya dia akan hati-hati. Nah begitu dia sudah masuk dalam WhatsApp pengaduan itu, si negara nggak boleh bertindak asal-asalan. Oh ini serius.
Termasuk misalkan ada misalkan pungli dari pejabat, katakanlah pejabat di Kementerian Keuangan atau Pertanian, dia kan bisa real time. Nah kalau kemudian diresponnya lama, 1 bulan akan datang, kan kejadiannya dia udah lupa. Makanya ini begitu, menurut saya transparansi ini penting. Jadi sebelum menteri ini meluncing lapor, dia harus beresin dulu back supportnya. Ya, itu sudah dia. benar Harus belum? sama nih irama berlarinya. Iya, jangan sampai ini udah ngadu, udah capek-capek, ya ternyata gini aja, nggak ada respon apa-apa. Nah, itu yang orang akan sangat marah. Dan saya kira ini yang menjadi tantangan, bagaimana tadi kalau di perusahaan yang sifatnya adalah publik gitu ya, dia kan harus ada tiketingnya. Anda selesai 1 kali 24 jam. Kalau enggak, ada orang yang diminta pertanggungjawaban. Nah, di dalam laporan Pak itu juga harus ada. Ini udah mengadu dan tentunya yang kedua juga menghindari spam. Mungkin aja ada orang yang spam ya kan. Kan ada cross check di sana. Iya, ada cross check. Nah, dan saya kira kalau saat ini dipandu ya antara kombinasi antara WhatsApp juga dengan dashboard. Jadi si publik ngelihat saya udah lapor, oh ada dashboardnya di websitenya kementerian, saya udah lapor nomor sekian. Kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian sekian. Dan ini due time-nya adalah 2-3 hari. Jadi rakyat juga tahu prosesnya sudah sejauh mana, sudah berjalan seperti apa, begitu ya laporan-laporan yang mereka ajukan. Saya secara personal pernah mengadu, tetapi bukan ke kementerian, konteksnya terlalu jauh. Tapi ini ke Pemda dulu. Ke Pemda. Saya melihat ada orang-orang gelandangan di pinggir-pinggir jalan, kan terus dipelihara oleh negara. Saya foto, saya adu. Dan kemudian ada respon balik. Ini sudah ditindaklanjuti oleh dinas sosial setempat dan kemudian orang-orang yang tadinya tidur pinggir jalan sudah tidak ada. Tapi kalau yang lapor Pak Purbaya, lapor Pak Amran belum? Saya belum pernah. Gitu ya. Oke, itu tadi ya, harus ada tindak lanjut untuk transparansi agar masyarakat juga bisa pantau dan juga nggak menanti nih responnya kapan gitu ya. Dan juga hati-hati juga dengan backfire itu. Terima kasih banyak Mas Ahmad. Terima kasih Mas Andika atas waktunya bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih akan menghadirkan salah satu informasi yang cukup miris ya. Ini diduga jadi korban perundungan seorang siswi madrasah Sanawiyah yang berada di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, justru nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di rumahnya. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, diduga jadi korban perundungan seorang siswi madrasah Sanawiyah di Sukabumi, Jawa Barat, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di rumahnya. Ya, seperti yang Anda lihat pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah siswi Madrasah Sanawiyah Negeri berinisial AK 14 tahun usianya yang ditemukan tewas di rumahnya di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pihak warga tidak menyangka bahwa korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Di rumahnya, keluarga menemukan secari kertas bertuliskan tangan yang berisi curahan hati korban. Dalam surat tersebut, ternyata korban menuliskan pesan tentang perasaannya selama ini yang mengaku sering tersakiti oleh perkataan bahkan juga sikap teman-temannya di kelas. Korban sempat mempunyai keinginan untuk pindah sekolah karena tidak tahan dengan suasana kelas yang tidak nyaman. Bahkan ada pula kalimat yang menguatkan dugaan bahwa korban mengalami perundungan di sekolah. Pihak sekolah menyebut jika korban merupakan anak berprestasi dan aktif di berbagai kegiatan sekolah, di mana pihak sekolah pun membantah adanya indikasi perundungan. Keluarga langsung kemudian melaporkan hal ini ke polisi. Sekali lagi, informasi ini tidak untuk menginspirasi siapapun. Jika Anda memang mengalami depresi maupun juga keinginan untuk melakukan hal serupa, segera konsultasikan ke psikiater maupun juga ke klinis mental. Oke, ini karena secari kertas yang ditinggalkan oleh korban mengindikasikan adanya perundungan. Pihak keluarga juga meyakini hal itu, tapi mengapa pihak sekolah menolak gitu Bantah kan? begitu juga ya. Itu dia, kita coba kemudian dalami hal ini bersama dengan anggota Pokja Pendidikan KPAI Sukabumi, ada Pak Didi Hardi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Didi. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Iya, Pak Didi, sejauh ini penyelidikan dari Pokja Pendidikan KPAI di sana seperti apa?
Jadi pada intinya kami menduga adanya indikasi bullying itu dari tulisan korban. Jadi di korban itu bercerita tentang reaksi marah, kemudian merasa tidak nyaman, kemudian merasa kondisinya tertekan, barangkali seperti itu. Kemudian akhirnya kami berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait, baik itu DP3A, kemudian unit PPA kepolisian, Kemenag, dan pihak sekolah untuk menelusuri adanya indikasi ke arah bullying. Karena memang pada dasarnya perilaku bunuh diri ini tidak muncul secara random atau tiba-tiba kalau tidak ada latar belakang sebelumnya. Begitu, Mbak. Bahkan Pak Didi, dari kematian korban juga yang menarik, meninggalkan secari kertas yang bertuliskan bahwa memang ada tindakan pembulian yang kemudian membuat korban sendiri nekat mengakhiri nyawanya. Sejauh ini bagaimana hasil dari penyelidikan dari pendidikan KPAI Sukabumi? Ya, betul. Jadi intinya ketika korban ini merasa tertekan dan punya kesulitan untuk menyampaikan emosi negatifnya keluar, sehingga ujung-ujungnya dalam istilah psikologi ada yang disebut agresi intrapunitif atau agresi yang akhirnya ditujukan pada dirinya sendiri. Memang diawali adanya kerentanan emosi, gitu kan, marah-marah pada pihak ibunya atau pihak keluarganya, kemudian dia merasa bersalah dan ujungnya adalah agresi yang ditujukan pada dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut akhirnya itu yang menyebabkan korban itu secara nekat melakukan perilaku bunuh diri. Baik, Pak Didi juga apakah hasil penyelidikan dari anggota Pokja Pendidikan KPA Sukabumi dari pihak keluarga korban juga sudah mengetahui bahwa adanya indikasi tindakan pembulian yang kemudian dirasakan oleh korban sehingga adanya perubahan-perubahan tersebut, Pak Didi? Ya, jadi sebetulnya korban ini tipikal yang tidak terbuka, ya. Dia tidak cerita, tetapi dia sempat menyampaikan keinginan untuk pindah sekolah, sehingga pihak orang tua sempat juga menyampaikan ke wali kelas atau pihak sekolah bahwa anaknya punya keinginan untuk pindah sekolah. Nah, pihak sekolah waktu itu mencoba memediasi atau mencoba mencari tahu ada kondisi yang seperti apa. Nah, kemudian korban ini sebetulnya terlihat seperti biasa, sehingga seolah-olah masalahnya sudah selesai. Padahal emosi atau perasaan tertekannya masih dirasakan oleh si korban. Iya, Pak Didi, tapi kan informasi terakhir yang kami dapatkan, tolong benarkan kalau kemudian kami salah begitu. Pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah membantah kalau ada perundungan ya? Perundungan, bahkan indikasi-indikasi tindakan bullying di sekolah juga tidak terlihat oleh para guru. Nah, barangkali itu, jadi seringkali orang menganggap bahwa ejekan yang seolah-olah biasa itu bukan kategori bullying. Seolah-olah bullying itu harus disertai dengan bentuk kekerasan, ya. Padahal sebetulnya inti atau konsep dasar dari bullying itu adalah proses intimidasi seseorang pada orang lain yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu yang barangkali kurang dilihat oleh pihak sekolah. Tapi kan di sekolah kan ada yang namanya guru BP, ada guru BK yang mereka tidak hanya kemudian mengawal dan juga mendidik secara moral saja, tapi juga secara psikis. Bukankah ini sebenarnya harusnya bisa dimengerti oleh pihak sekolah, Pak? Betul. Jadi intinya apa yang barangkali dulu disampaikan oleh Pak Aris, komisioneris KPAI, bahwa seringkali kita luput atau kurang memperhatikan apa yang disebut early warning system, deteksi dini terhadap perubahan perilaku karena apapun, gitu kan. Apakah itu karena perundungan, karena kekerasan, atau karena sekedar ketidakenakan atau kekesalan. Nah, memang sebaiknya siapapun yang melihat, tidak hanya guru BK, tapi pengajar atau orang tua termasuk teman-teman sebayanya, itu harus menjadi warning, sehingga akhirnya
diupayakan untuk mengeluarkan perasaan ketidakenakannya itu keluar. Karena ujungnya ketika si anak itu terus menekan, maka potensi untuk seperti tadi bunuh diri itu sangat-sangat besar gitu. Baik. Pak Didi, apakah kemudian pihak Pokja Pendidikan KPAI Sukabumi melihat adanya kelalaian dari pihak sekolah terkait kasus ini, mengingat sudah ada proses mediasi yang pernah dilakukan? Artinya sudah ada indikasi perundungan di sana, Pak? Kalau saya sebetulnya tidak melihat, tidak secara tegas menyampaikan bentuk kelalaian. Kalau boleh dibilang barangkali kita semua lalai, pihak pemerintah, pihak sekolah, pihak orang tua dan masyarakat. Karena kondisi ini masih terjadi. Artinya gini, kami dengan DP3A memang berusaha untuk mensosialisasikan mengenai efek dari bullying terhadap psikologis. Nah, tetapi barangkali ada hal-hal yang luput yang akhirnya membuat kita mengevaluasi ulang apa yang harus dilakukan agar ini lebih efektif. Barangkali begitu. Oke, kalau sudah begini Pak, kemudian apakah kemudian pihak KPAI Sukabumi akan kemudian berbincang, berkomunikasi dengan pihak sekolah agar hal serupa juga tidak kembali terjadi? Betul, Mbak. Jadi kebetulan saya sendiri sedang berada di DP3A. Saya sedang berkoordinasi dengan Pak Kadis, kemudian Pak Kabid dan Bu Sekdis, termasuk unsur UPTD PPA dari Sukabumi Wilayah Selatan. Tujuannya adalah kita akan ke lapangan kembali, kemudian untuk menemui orang tua korban dan pihak sekolah untuk mencari tahu tentang apa yang harus dilakukan ke depannya gitu kan. Diharapkan ini jadi bahan pembelajaran bukan hanya di sekolah ini, tapi juga di seluruh wilayah Sukabumi, sekolah-sekolah di wilayah Sukabumi. Karena kebetulan begini Mbak, sebelumnya DP3A itu mengundang saya untuk menjadi narasumber mengenai program anti-bullying. Nah, pada saat itu saya menyampaikan tema bagaimana sekolah menjadi ekosistem untuk untuk menghindari proses bullying. Nah, cuman kendalanya yang diundang ini adalah guru-guru BK yang di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kebetulan kasusnya ini tuh MTS, jadi di bawah DEPAK. Nah, sebetulnya belum tersentuh pemahaman seperti itu, Pak. Oke, dan juga bagaimana kemudian rekomendasi begitu Pak dari pihak KPAI Sukabumi dalam hal ini agar bisa menciptakan alarm sistem gitu, deteksi dini di setiap sekolah. Adakah rekomendasinya Pak? Sebetulnya rekomendasinya sangat sederhana. Jadi kalau kita ngelihat konsep dasar bully adalah ketika orang merasa dirinya lebih atau superior dibanding yang lain, karena pelaku bully ini tidak secara random memilih korban. Korbannya harus lebih rendah daripada si pelaku. Nah, kalau begitu, maka rekomendasi saya adalah bagaimana setiap anak, setiap sekolah, setiap warga sekolah, baik itu dari penjaga sekolah, satpam, pengajar, dan semua, itu melakukan tindakan misalnya gini, berbuat baik pada teman atau orang yang berada di lingkungan sekolah. Sebetulnya, kalimat melakukan kebaikan itu menempatkan diri sejajar antara satu dengan yang lain, tidak merasa lebih. Barangkali seperti itu, Pak. Karena pada dasarnya FGD atau seminar sekalipun itu hanya masuk tataran konsep, tapi tidak secara aplikatif itu dilaksanakan. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Didi Hardi selaku anggota Pokja Pendidikan KPAI Sukabumi terkait juga bagaimana perkembangan dari update kasus siswi yang gantung diri di sana. Tentunya kita berharap bagaimana perundungan yang masih kerap terjadi di sekolah, lingkungan yang seharusnya paling aman menjadi tempat paling aman begitu ya untuk mengenyam pendidikan, justru menjadi tempat yang cukup berbahaya. Sekali lagi ini bukan untuk menginspirasi siapapun ya, jika mengalami ada hal serupa, depresi. Segera laporkan begitu ya, segera bercerita agar kasusnya juga bisa teratasi dengan baik. Terima kasih pemirsa. Kami akan coba jeda dulu ya. Usai jeda kami hadirkan informasi ini di mana polisi yang terus melakukan penyelidikan mendalam guna kemudian mengungkap identitas dari 2 kerangka manusia yang ditemukan di sebuah gedung yang sempat terbakar di kawasan Kuitang, Jakarta. Saat lagi untuk Anda.
Ya, polisi terus melakukan penyelidikan yang secara mendalam guna mengungkap identitas dari 2 kerangka manusia yang ditemukan di dalam gedung bekas kantor perusahaan keuangan di kawasan Kuitang yang terbakar begitu ya. Ya, karena sebenarnya di gedung bekas kantor perusahaan keuangan ini ditemukan ada 2 kerangka manusia dalam kondisi hangus dan bahkan juga sudah sulit dikenali. Guna mengungkap identitas keduanya, anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat langsung melakukan penyelidikan dan memintai keterangan sejumlah saksi, baik itu petugas keamanan di sana maupun juga vendor yang menemukan kedua kerangka. Karena sebenarnya gedung itu akan direnovasi, kemudian para pekerja dikejutkan dengan penemuan 2 kerangka manusia tersebut. Sudah dilakukan pengambilan sampel dan tes DNA. Kemudian juga sudah memintai keterangan dari sejumlah pihak. Namun bagaimanakah kemudian update terkininya, karena yang ditemukan dalam gedung bekas kantor perusahaan keuangan ini diperkirakan akan diketahui pada hari Rabu mendatang informasinya ya. Sudah rekan kami ada Joseph. Kerangka itu yang sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Itu diambil DNA-nya untuk nanti dicocokkan dengan beberapa orang yang pernah dilaporkan hilang dari tanggal 29 Agustus 2025. Jadi dari keluarga orang yang dilaporkan hilang sudah diambil sampelnya. Ya. Langsung saja kita tanyakan kepada rekan kami Josephine Kezia langsung di lokasi untuk mencari update terbaru mengenai kasus ini. Josephine Kezia, silakan. Maria Philip dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat, di mana kalau memang kita ketahui sebelumnya bahwa pada Agustus lalu ini sempat terjadi aksi penyampaian pendapat yang kemudian berujung ricuh hingga jadi adanya pembakaran di sejumlah titik, salah satunya ada di Kuitang ini yang cukup masif, di mana ini kemudian sejumlah provokator membakar gedung Makobrimob yang berada di Kuitang, Jakarta Pusat, dan kemudian apinya ini kemudian menjalar ke sejumlah tempat, salah satunya adalah di gedung kantor keuangan tempat kami mengabarkan saat ini, di mana saat ini untuk kantor keuangannya sendiri ini sudah dipagari dengan seng, sehingga ini kami tidak bisa melihat atau kami tidak bisa masuk ke dalam untuk melihat seperti apa situasi dan kondisi terkini di dalam sana. Dan kalau bisa dilihat juga ini dari gedungnya sendiri banyak sekali bekas-bekas atau bekas dari adanya kebakaran yang terjadi pada Agustus lalu. Dan ini yang sempat menghebohkan masyarakat ini pada hari Kamis di tanggal 30 Oktober lalu, tim teknis gedung ini yang hendak melakukan pengecekan konstruksi untuk kemudian dilakukan renovasi. Ini dibuat terkejut dengan penemuan adanya 2 kerangka manusia di lantai 2 kantor administrasi gedung tempat kami mengabarkan saat ini. Dan kedua kerangka yang ditemukan ini ditemukan dalam kondisi hangus terbakar dan sulit dikenali, dan hingga saat ini identitas keduanya pun masih belum diketahui karena memang polisi hingga saat ini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran serta identitas dari kedua kerangka manusia yang ditemukan. Dan kedua jenazah yang ditemukan ini kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim forensik, dan tentunya temuan dari kedua kerangka manusia ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar ya Maria dan juga Fit dan juga pemirsa, apakah kemudian 2 kerangka tersebut ini ada kaitannya dengan aksi demonstrasi pada Agustus lalu. Di mana ini memang kalau banyak dari informasi di media sosial yang beredar, ini ada 2 aktivis ini dilaporkan hilang usai unjuk rasa tersebut. Nah ini sampai saat ini masih didalami baik dari tim kepolisian maupun dari tim dari RS Polri. Apakah memang kedua kerangka manusia ditemukan ini merupakan 2 aktivis yang dilaporkan hilang dari unjuk rasa tersebut. Dan hingga saat ini memang polisi masih terus mendalami dari kasus ini, termasuk memastikan identitas korban, dan juga ada hubungannya dengan peristiwa demonstrasi pada Agustus lalu. Dan bisa dilihat ini memang untuk dari gedungnya sendiri juga sudah dipasangi seng dari sepanjang gedung ini. Kemudian juga ada dipasangin dengan tali berwarna hitam dan juga kuning. Ini untuk akses masuk, kami sendiri memang tidak bisa masuk ke dalam untuk melihat langsung
seperti apa kondisi gedung dalam, namun yang bisa dilihat dari luar ini memang nampak terjadi kebakaran yang cukup besar ya di gedung ini, karena memang ini untuk tanda-tanda atau bekas-bekas dari kebakaran ini cukup terlihat, bahkan dari luar saja ini terlihat banyak sekali material yang dari awalnya berwarna putih ini kemudian berubah warna menjadi warna hitam. Ini menunjukkan bahwa memang kebakaran yang besar ini cukup besar ini terjadi di gedung salah satu gedung yang terbakar. Ini merupakan kantor perusahaan keuangan yang berada di Kuitang, Jakarta Pusat, dan saat ini kondisinya memang cukup sepi di tempat kami mengabarkan saat ini, sehingga kami memang belum bisa mendapatkan informasi dari warga sekitar terkait kejadian pada hari itu, dan juga terkait ketika dari tim teknis gedung yang kemudian hendak melakukan pengecekan untuk kemudian melakukan renovasi ketika menemukan kerangka dari kedua jenazah tersebut. Tentunya kita sama-sama menunggu seperti apa hasil dari tim kepolisian maupun dari tim forensik RS Polri. Demikian, kembali ke studio. Ya, terima kasih Joseph Engkeja melaporkan langsung dari Kuitang, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan berita-berita viral. Salah satunya 6 penumpang yang dilaporkan mengalami luka-luka saat sebuah mobil minibus ini terjun bebas dari ketinggian 4 meter. Wow. Saat lagi. Ya, yang viral pada pagi hari ini, Ayah, kita buka dengan berita viral petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang lansia pengidap stroke untuk dibawa ke rumah sakit. Namun ternyata proses evakuasi tidak mudah karena pasien ini harus dievakuasi dari lantai 4 rumahnya dengan menggunakan tandu dan tali. Nah, karena nih kalau misalnya dilihat nih ya, prosesi evakuasinya memang cukup dramatis, Philip, karena itu tadi memang kondisi untuk mengevakuasinya dari segi usia, penyakit betul, juga ya, dan juga kemudian kan lokasinya juga sulit nih. Bagaimana kemudian harus dikeluarkan dari lantai 4. Apalagi kalau kita lihat ini dalam video juga cukup banyak kabel-kabel listrik yang membentang, tentunya juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim evakuasi ya untuk mengevakuasi pasien. Ya, apalagi kalau pas ini nih dilihat nih ya, ternyata pada saat evakuasi kan petugas sempat terkendala dengan adanya kabel listrik yang menghalangi jalur evakuasi. Jadi memang cukup sulit sih proses evakuasinya kemarin, dan semoga ya korban ini juga bisa ditangani dengan baik dan juga cepat pulih gitu. Amin, amin. Karena di saat sekarang juga kesehatan menjadi salah satu faktor yang sulit didapatkan ya, apalagi dengan cuaca-cuaca buruk yang masih terjadi hingga saat ini. Informasi viral lainnya pemirsa, ada seekor buaya panjangnya tebak berapa? Berapa? 7 meter nih. Ini buaya 7 meter, beratnya bahkan diperkirakan mencapai 1 ton, berhasil ditangkap warga desa Sungai Undang di Kecamatan Reteh di Kabupaten Indragiri Hiril, tepatnya di Provinsi Riau ya. Nih, kalau mau lihat nih. Dan seperti inilah pemirsa, bagaimana kita juga melihat ini adalah proses evakuasi. Sepertinya kalau Ayah sudah terbiasa untuk mengevakuasi buaya ya. Buaya darat maksudnya, udah pengalaman sih. Dan ini dia panjang seekor buaya yang mencapai 7 meter. Tentunya juga menggegerkan warga dan menggegerkan masyarakat netizen yang kemudian viral ya di media sosial. Awalnya buaya ini terlihat oleh warga saat masuk ke aliran parit di sekitar pemukiman, dan karena khawatir, biasanya buaya-buaya dengan ukuran segini juga memangsa warga sekitar. Makanya kemudian warga langsung menangkap buaya dan mengevakuasi buaya sepanjang 7 meter dan bahkan beratnya mencapai 1 ton. Karena di parit ini kan kemudian banyak masyarakat beraktivitas, bahkan juga anak-anak yang suka bermain di parit tersebut. Jadi memang warga khawatir dan tangkap deh buayanya.
Ya, sementara itu ada mobil minibus yang terjun bebas dari ketinggian 4 meter pemirsa di area Taman Wisata di Watu Angkruk gitu ya, tempatnya berada di Kecamatan Kejajar di Wonosobo, Jawa Tengah. Informasinya ada 6 penumpang yang dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden ini. Dan kita saksikan bagaimana kepulan asap yang cukup pekat ya, berwarna putih ini langsung membumbung tinggi berasal dari mobil yang terjun di area wisata Dieng. Menurut keterangan pihak Satlantas Polres Wonosobo, kendaraan yang dikemudikan oleh warga Kabupaten Brebes ini melaju dari arah Kejajar menuju Taman Wisata Watu Angkruk yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng. Dan ini sepertinya kesalahan yang cukup sering terjadi, Ayah, di mana saat akan melakukan parkir, pengemudi justru salah menginjak gas begitu, justrunya bukan berhenti, mobilnya malah melaju hingga akhirnya terbalik seperti ini ya. Dan tentunya kita berharap bagaimana kemudian tadi sebanyak 6 penumpang dilaporkan mengalami luka-luka akibat insiden ini. Hati-hati ya pemirsa ya dalam mengemudi ya. Jangan sampai ingin berwisata, ingin jalan-jalan justru berakhir tragis seperti ini. Apalagi nih masih awal bulan nih, gaji masih ada nih, masih ya tebel, kan? Ya? Ayah masih tebel. Kalau aku kayaknya udah tipis kayaknya. Nah, itu urusan kamu deh. Ini ada informasi viral juga lainnya. Apa? Nih. Ada ular piton yang ukurannya 4 meter ditemukan di dalam kamar mandi rumah milik salah satu warga. Nih kalau kita lihat ya pemirsa, ini terjadi di wilayah Palembang ya. Ya, biasanya ular piton kalau ketemu piton gini diajak main bola. Itu kan piton lain. Piton lain, karena dulu ada pemain sepak bola Budi Sudarsono. Dan seperti inilah pemirsa detik-detik bagaimana warga kemudian bersama-sama untuk mengevakuasi ular piton yang berada di rumah salah satu warga. Tepatnya ini ada di kamar mandi bersembunyi di balik ember begitu ya, Ayah ya. Tuh kamu kalau lagi mandi ketemu ular kayak gini gimana? Yang pasti pertama pakai anduk dulu, jangan sampai keluar begitu ya nggak pakai anduk. Cari anduk baru keluar. Oke, tahapan kedua. Yang kedua minta tolong. Minta tolong. Untuk meminta bantuan, kemudian mengevakuasi ular piton yang berada di dalam rumah seperti yang di video yang tampak ini ya. Oh enggak, foto-foto dulu. Tadi ada yang foto-foto ya. Tapi yang pasti walaupun bersuah foto begitu ya, nah kita lihat tetap keselamatan yang dijaga. Berani banget ya mereka ya. Iya. Ya, kita ke berita viral lainnya pemirsa. Angin puting beliung yang menerjang wilayah Kabupaten Malang ini mengakibatkan sejumlah atap rumah warga ini rusak. Kalau kita lihat ya Ayah, dalam video yang tampak ini sih sepertinya tidak hanya akan merusak atap, tapi juga bangunan-bangunan yang bersifat semi permanen pasti juga iya, itu kencengnya luar biasa. Angin puting beliung kita bisa rasakan hanya dengan melihat video ini gitu ya. Yang bikin salfok ini suara-suara yang di dalamnya, dimana juga mereka panik tapi ada wih gitu ya. Panik gimana sih, nggak bisa dikontrol kalau panik itu kan. Tapi memang informasi dari lapangan usai kejadian angin puting beliung ini, sejumlah atap rumah warga kemudian rusak ya, ada beberapa bangunan juga semi permanen yang juga turut tersapu oleh angin kencang puting beliung ini ya. Informasi tapi beruntung ya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sih. Karena ini beberapa hari terakhir kan memang nggak cuma hujan deras tapi juga angin kencang itu juga melanda sejumlah wilayah kan. Termasuk salah satu yang ini nih yang berada di wilayah Kecamatan Sanggala Utara di Kabupaten Tanah Toraja. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut bahkan membuat 15 lumbung dan 2 rumah warga porak-poranda. Wah, lebih parah ya ini ya. Dan seperti inilah bagaimana sebenarnya ini bisa dibilang dampak dari bencana hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Aduh, sayang sekali ya bagaimana rumah-rumah di sana kemudian hancur dan porak-poranda akibat kencangnya angin yang melanda, begitu ya. Lumbung maupun rumah warga yang rusak akibat angin kencang belum dievakuasi, di mana hingga saat ini juga warga hanya bisa membersihkan pohon tumbang dengan menggunakan alat seadanya. Yes, dampaknya ya. Ya. Oke, udah 7:30 nih waktu kami mengakhiri Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi saya mau ingatin dulu nih ke Philip. Abis ini olahraga, Lip. Hati-hati. Loh, aku sering olahraga, emang kenapa?